tentang apa yang biasa dikenal orang dengan nama luka batin. Mungkin istilah itu sendiri nggak terlalu tepat, tapi sebenarnya kita mengerti itu. Saya mengajak Anda melihat Mazmur 19 ayat 13, dan begitu banyak tentang luka batin yang kita bisa bicarakan, tapi hari ini saya bicara satu aspek saja, yaitu aspek yang tidak kita sadari. Bahwa luka batin itu seringkali tidak disadari. Kita bisa bicara banyak sekali, tapi hanya ini saja. Mazmur 19 ayat 13, mungkin Anda sudah pernah dengar gitu ya. Yaitu, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Itu ada ayat berkatakan begitu ya. Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Dan ini yang sangat menarik bagi saya adalah, menarik. Mazmur 19 itu bicara betapa indahnya Taurat Tuhan, betapa indahnya hal ini, dan betapa lengkapnya Taurat Tuhan. Dan di tengah percakapan tentang Taurat Tuhan sebagai pemberian Tuhan yang begitu indah, mereka berbicara tentang kesesatan dan sesuatu yang tidak disadari. Kenapa pemazmur bicara itu, saudara? Nah, kalau mau mengetahui apa yang orang tidak disadari di dalam diri kita dan Anda atau saya juga, kita bisa melihat adalah respon seseorang menghadapi keadaan-keadaan yang dialami sehari-hari. Tapi kadang-kadang apalagi menghadapi kondisi yang tidak terduga. Pada saat itu kita lihat orang ini kok gampang marah ya. Padahal ini nggak perlu dia marah gitu ya. Gampang marah sekali. Kenapa dia gitu? Atau dia gampang benci sama orang. Atau dia merasa dia dimusuhi orang. Dia merasa terasing, dia merasa begitu sepi, dia merasa tertekan, dan dia bisa merasa juga kok dunia tuh nggak adil sekali. Padahal apa yang dialami buat kita sih biasa-biasa aja. Kenapa dia mesti marah kayak begitu ya. Nah ini yang seperti itu mungkin dari respon orang itu kita lihat jangan-jangan dia tidak sadar melakukan itu. Dan memang kata seorang ahli ilmu jiwa bahwa katanya sih sampai 70% atau berapa saya nggak ingat, perilaku kita seringkali dikendalikan apa yang tidak kita sadar. Kita punya ingatan-ingatan kita sadari, tapi ada ingatan-ingatan ada disimpan tapi kita tidak sadari ya. Saya misalnya pada satu hari saya duduk di satu tempat, kok saya senang dengan tempat itu. Saya tidak sadari kenapa saya bisa senang, saya senyum-senyum. Baru kemudian saya sadar, kita mau pulang, tempat itu mirip dengan tempat pertama kali saya ketemu dengan sekarang jadi istri saya. Dulu pacar saya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini menarik. Kita seringkali dipengaruhi oleh yang tidak kita sadari. Nah, ini pertanyaannya ini, kenapa sih kita jadi perlu kita mempertanyakan? Karena seringkali di dalam hidup orang beriman, orang bergereja, saudara kita, teman, orangnya cinta Tuhan katanya. Dia sungguh serius dengan Tuhan. Dia sungguh-sungguh mencari kebenaran firman Tuhan. Tetapi seringkali kalau udah berespon, kok dia begitu gampang curigaan sama orang. Dia mudah marah, dia mudah melukai orang lain dan terluka. Dia kalau ditanya kenapa itu, aku juga nggak sadar. Memangnya aku begitu gitu. Nah ini saudara menarik sekali. Nah, saya sudah lama memperhatikan hal seperti ini. Ya. Lalu karena istri saya psikolog, saya bertanya kenapa ada orang-orang seperti itu. Lalu saya mendapatkan banyak penjelasan. Tapi secara umum adalah kita katakan bahwa pada umumnya ketika kita masih menjadi anak kecil, ketika kita menjadi anak kecil, 8 tahun pertama dalam hidup kita atau 7 tahun pertama hidup kita punya kebutuhan yang sangat mendalam sebagai manusia. Butuh diterima, butuh disayang, butuh dihargai, butuh didengar. Nah, saudara-saudara, seorang anak boleh dapat makanan enak, dapat perhatian, tapi kalau tidak diterima, disayang, atau dihargai, seringkali dia bisa terluka. Apalagi orang hanya memperlakukan dia seakan-akan benda dan menuntut saja, dia bisa terluka. Atau dia tidak pernah dihargai, tidak pernah didengar. Mau ngomong sedikit, orang tuanya, diam kau. Atau kakak-kakak, kamu yang paling kecil, duduk. Ya. Itu bisa mengalami luka yang luar biasa. Nah, dan itu masuk ke dalam apa yang tidak disadari karena itu berulang. Dan itu menjadi kemudi. Kemudian hari dalam dia menghadapi keadaan yang hidup sehari-hari. Jadi barangkali akarnya dikatakan situ. Ya. Tapi buat saya yang paling menarik adalah begini. Apa yang melukai itu, kita butuh menyayangi orang tua kita, malah dia mengkhianati kita, membenci kita. Butuh dilindungi, dia mukulin kita melulu, malah kita diusir keluar rumah. Dan ini lukanya berat sekali. Dan ketika seorang terluka,
apalagi dilecehkan, dibenci, dibuat mengalami sesuatu yang aib, luka itu bukan hanya luka emosi, bukan batin yang terluka saja. Dia akan merasa pertama-tama, aku tidak berharga jadi manusia. Jadi sulit buat dia menerima bahwa Tuhan mengasihi dia, karena dia rasa orang aja yang kelihatan tidak mengasihi saya, orang tua saya, saudara saya, keluarga saya tidak menghargai saya, apalagi Tuhan yang nggak kelihatan. Jadi buat dia mengasihi, dihargai, diterima itu abstrak, itu nggak nyata ada gitu. Jadi saudara, kalau orang terluka itu bukannya terluka oleh manusia lain, dari hubungannya dengan manusia lain dia terluka, gambar diri dia luka, aku tidak berharga, mati aja deh. Tapi lebih daripada itu juga dia rasa Tuhan pun nggak nganggap dia berharga. Kalau Tuhan penuh dengan pelindungan, Tuhan mengasihi, Tuhan begitu mengerti kita, menghargai kita, kok Tuhan biarkan itu terjadi? Nah, seringkali setelah orang dapat penebusan dari Kristus, hidup di dalam hidup baru, kalau ini tidak disadari, itu tetap ada dan itu mewarnai perilaku dia, mewarnai kata-kata dia, mempengaruhi cara dia ngambil keputusan, ngatur duitnya, cara dia pacaran. Kalau dia kesepian, walaupun dia orang Kristen sejati, bisa saja ketika pacaran, dia rasa pacar yang satu-satunya mengerti saya, dia menjadi sangat protektif, sangat posesif, sangat mengatur segala-galanya, bahkan bisa melakukan tindakan-tindakan yang berkelebihan. Kalau dia masih kecil, masa begitu miskinnya aku terbuang, begitu udah punya uang sedikit, pelitnya luar biasa, takut dia jadi lebih miskin lagi. Padahal dia secara rupiah sudah kaya sekali gitu. Kalau dulunya tidak pernah dihargai, sekarang mendapat posisi tinggi, dia malah mengharapkan orang, perhatiin saya dong, saya nggak mau mobil yang rendah. Mobil saya mesti di atas 1 miliar, supaya orang tahu saya ini berharga. Pulpen saya nggak boleh yang murahan. Dia mencari. Padahal dia orang anak Tuhan. Dia bilang dia anak Tuhan, dia percaya Tuhan Yesus, dia percaya penebusan. Apa yang keliru? Ini satu. Karena tidak disadari, kita tidak tahu ini bagian diri kita yang mesti diubah. Kita ingat bahwa Roh Kudus adalah roh yang mau mengajar kita, menghibur, membela, tapi terutama juga semua itu kan mengubah kita menjadi manusia baru. Ini satu aspek yang harus diubah, dan kita bicara dengan Roh Kudus, tolong saya, supaya aku sadar, supaya aku bisa mengalami sesuatu yang mengubah, supaya apa yang keluar dari diriku memuliakan Tuhan. Bukan hanya merupakan cerminan luka yang belum selesai, yang mengontrol kita. Jadi hati-hati di sini pergumulan kita. Jadi saudara, sekali lagi, kalau itu tidak disadari, orang jadi bingung. Namanya orang Kristen, namanya cinta Tuhan, kok kata-katanya kayak begitu nyakitin? Kok kalau ngambil keputusan curiganya besar bener? Apa bedanya dia Kristen dan bukan Kristen? Itulah dikatakan di dalam Mazmur itu. Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Mazmur 19 itu bicara segala macam tentang Taurat indah. Seakan-akan kalau Taurat pun dilakukan tanpa kita menyadari hal tadi. Semua yang kita lakukan itu pelayanan, penyembahan, ibadah hanya untuk diri kita, bukan untuk Tuhan. Karena kita di dalam merasa Tuhan tidak cukup mencintai kita, tidak cukup mengerti kita, sehingga harus berlakukan sesuatu untuk mengisi kekosongan itu, menyembuhkan luka itu. Tapi Mazmur berkata, bebaskanlah aku. Kata itu berkata apa? Aku tidak bisa membebaskan diriku sendiri. Aku butuh pertolongan Tuhan. Aku butuh pertolongan Tuhan. Ya, saudara, kalau mendengar ini, saya mengharapkan Anda yang mungkin mengatakan gejala itu ada pada diri saya. Saya nggak sengaja mencintai diri terlalu banyak dan melukai orang-orang yang justru saya sangat sayangi yang dekat. Saudara, ingatlah, jangan coba menyelesaikan sendiri. Lalu berkata, sudah sembuh saya, ikut KKR sekali udah sembuh dan nangis. Tunggu dulu. Hati-hati, kita mesti menyadari. Kata tadi, bebaskanlah aku. Yang bisa membebaskan bukan diri sendiri, tapi Tuhan. Karena relasi kita dengan Tuhan dirusak oleh luka itu. Kita masa Tuhan itu. Kita perlu dipulihkan. Hanya Tuhan bisa memberikan. Jadi luka batin itu sebenarnya istilah itu nggak begitu tepat ya. Yang terluka memang secara emosi kita, tapi juga luka itu bisa merusak gambar diri kita, bisa juga roh kita. Ya, kita tidak merasa ada roh Allah dalam diri kita, kita tidak merasa berharga. Bahkan fisik. Ada kan orang larinya kalau luka itu makan sebanyak-banyaknya, olahraga, bersolek yang banyak-banyak bagus itu. Itu bisa demikian. Nah itu karena itu saya jadi ingat bagaimana dong kalau jalan keluarnya ya. Ya, ada yang mencoba hipnoterapi, mencoba belajar ini itu. Tapi saya ingat
Yehezkiel 36 ayat 27. Ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru. Tidak bisa kita mulai dengan diri kita. Ya, lalu menyelesaikan sendiri, memperbaiki diri, mengatakan sesuatu pada diri. Saudara-saudara, kita akan mulai satu, bebaskanlah aku. Jadi kita katakan, Tuhan, saya mau mengakui untuk bisa bebas dari luka itu. Pertama kita mengatakan, Tuhan, aku mengakui aku terikat oleh apa yang aku tidak sadari. Aku akui ini. Mengakui dengan rendah hati di depan Tuhan. Dan manusia lain kadang-kadang. Tidak mudah loh. Mengakui depan manusia lain bahwa saya pernah punya luka. Dan mungkin parutnya masih ada. Saya terluka berat. Dan itu masih mempengaruhi saya. Tidak mudah. Apalagi orang Asia, kita kan mau ketopengnya kuat depan orang lain. Tidak enak, lukamu masih ada gitu. Akui depan Tuhan. Akui dengan depan orang terdekat. Ya, saya perlu ditolong Tuhan. Mengakui punya luka, seakan-akan mengatakan, aku mengakui aku butuh pertolongan Roh Kudus mengubah aku. Aku butuh merasakan kuasanya. Aku butuh merasakan pelukannya. Supaya aku tahu aku tuh diterima, disayang, dan mau didengarkan. Aku berharga. Bukankah itu kita paling cari dari masa kecil dari orang tua? Nah ini ya saudara, mulai dengan mengadakan pengakuan, saya butuh. Saya butuh dan saya punya yang sesuatu tidak pernah saya ungkapkan depan Tuhan. Tolong Tuhan. Nah pengakuan dulu, kerendahan hati mengakui. Depan Tuhan dan mungkin orang terdekat. Yang kedua, bukan hanya itu. Bebaskanlah berarti juga, Tuhan aku tidak mampu membereskan ini sendiri. Aku butuh Engkau. Nah ini penting. Aku butuh Engkau. Mengakui ini. Mungkin aku butuh sahabat juga ya Tuhan. Aku butuh juga teman dekat, pasangan hidup. Aku butuh. Tidak bisa selesaikan sendiri. Yang ketiga, memang ya bebaskan aku dari kesesatan. Pengakuan juga bahwa kalau ini tidak dibebaskan, apapun motivasi kita, ya apa yang tidak sadar itu bisa membelokkan hasil karya kita menjadi sesuatu yang hanya memuliakan kita. Dan itu bukan maksud Tuhan. Tuhan punya jalan buat kita ke sana. Kita upaya, tapi tanpa sengaja jalan makin jauh, kok sesat di tempat yang lain. Lalu kita mau bereskan sendiri, double, makin berat. Saudara tidak mudah untuk tiba pada kesadaran mengakui bahwa Tuhan, saya masih perlu pertolonganmu sekali lagi. Lalu Anda mengatakan, kalau orang udah tua, makin lama, udah pernah luka batinnya sekali beres, lalu akan beres lagi berikutnya nggak? Sekali lagi, saudara bisa saja makin lama berjalan dengan Tuhan, makin kita sadari luka-luka yang sebelumnya kita tidak lihat. Makin berjalan lama, makin kita sadari kelemahan kita, dan semakin kita berani meminta kepada Dia lebih banyak. Jadi kalau orang kata, aku udah beres luka batinku, itu udah bukan urusan lagi. Dia tidak menyadari, sejak dia mengatakan itu dan sejak dia minta ampun pada luka batin pertamanya, mungkin sudah terjadi beberapa luka lain. Kita cukup rapuh masih bisa kena terluka. Dan ini harus diakui depan Tuhan, karena itu perlu kita duduk diam di depan Tuhan, ya, memeriksa perjalanan kita, mengakui kalau kita terluka. Dan terluka seringkali bukan dari pihak-pihak yang jelas tidak baik, ya, itikadnya tidak baik, orangnya tidak baik, kerjanya tidak baik. Seringkali luka itu yang paling berat terjadi karena kata-kata, sikap, perbuatan orang yang paling dekat dengan kita. Bahkan dari kalangan anak-anak Tuhan. Dan ini kita makin penasaran, anak Tuhan kok begitu? Ya. Nah, kita jadi pahit hati. Dan sekali lagi orang yang punya kepahitan itu kata-katanya kelihatan, gambar dirinya, keputusannya, cara dia memandang dunia, dan pada akhirnya cara dia berelasi pada orang lain. Dan orang melihat, orang merasakan itu tidak bisa dibohongi. Kita butuh Tuhan. Dan sekali kita pernah mengalami pengakuan dan mengalami pemulihan, kita akan bersyukur lebih banyak. Tapi kita juga semakin belajar menyadari apa yang tidak kita sadari. Kita terus belajar makin sadar, dan makin lama semakin itu. Memang kita tidak pernah sempurna, tapi kita mencoba memegang tangan Tuhan yang menyempurnakan kita. Saya hentikan dulu sampai di sini. Semoga ini menjadi berkat, saudara. Tolong dipikirkan. Sekali lagi saya selalu katakan, kita tidak pernah sendiri. Ada Roh Kudus yang mau mengubah diri Anda,
menumbuhkan Anda dan saya setiap hari. Orang tua pun, yang muda pun, dan percayalah makin tua, makin kita makin lihat, makin banyak kelemahan kita makin butuhkan Tuhan. Bukan makin tua makin tahu segala-gala dan makin bijak, belum tentu. Setiap rambut putih katanya ditukar satu kebijakan, mungkin begitu. Tapi kadang-kadang kalau saya sih merasa semakin tua saya makin melihat kok betapa bodohnya saya dulu ya. Kok saya tidak sadari itu. Kok saya tidak sadari apa yang saya katakan pada pasangan hidup saya, teman saya. Ini kok kenapa saya dulu masih begitu butuh pengakuan ya? Kok saya butuh dulu pencapaian begitu besar? Nah, mestinya semakin tua pun kita makin menyadari banyak hal-hal yang kita tidak tahu. Ya. Jadi paling repot adalah menghadapi orang yang tidak tahu apa yang dia tidak tahu, orang yang tidak sadar apa yang dia tidak sadar. Dan hari ini firman Tuhan berkata, kita bisa dibebaskan dari hal itu. Tuhan berkati Anda. Baik, terima kasih Pak Robi untuk renungan dan penjelasan buat kita semua. Dan ini sudah banyak pertanyaan dan komentar yang masuk, Pak. Jadi saya bisa melihat bagaimana mungkin itu juga bisa gitu ya Pak. Jadi tanpa sadar juga orang tersebut bisa melukai orang lain gitu ya. Wah itu sangat jadi mengagetkan ya. Melukai orang lain tanpa dia sadar bahwa dia sudah melukai orang lain. Nah mungkin juga saya tadi juga tercerahkan dari Pak Robi bahwa umur 0 sampai 7 atau 8 tahun masa golden age-nya anak-anak, dan bahkan itu beberapa literatur berkata bahwa sejak dalam kandungan pun seorang manusia bisa terluka, dan ini mengagetkan kita semua. Dan tapi hari ini kita boleh dicerahkan oleh pembahasan yang disampaikan Pak Robi. Nah ini ada satu pertanyaan dulu Pak dari Facebook. Saya ingin bertanya, ada suatu pernyataan yang mengatakan orang depresi itu karena lemahnya iman. Sedangkan menurut saya sendiri itu karena pikiran, luka batin. Nah, menurut Bapak bagaimana Pak? Saya kira perlu kita definisikan dulu yang dimaksud lemah iman itu apa. Ya. Maksudnya apa? Lemah iman itu artinya apa? Iman itu kan mempercayakan diri pada Tuhan, lalu juga semakin dekat sama Dia, makin intim, semakin lebih mendengarkan kehendaknya, lalu semakin ingin diubah oleh Dia. Orang yang sering sampai depresi adalah seringkali orang menyadari mestinya kondisi itu begini, mestinya saya begini, mestinya semua berjalan gini, tapi nyatanya kok di sini. Dia cukup pandai melihat kesenjangan di antara dua hal itu. Yang jadi masalah, dia coba menyelesaikan sendiri, atau dia lihat kalau itu nggak tercapai, dia nyalahkan dirinya sendiri. Dia masalah gini, Anda pacaran dengan seorang gadis, Anda katakan laki-laki, 4 tahun, udah semuanya berjalan indah, dan lalu satu hari, Anda dapatkan dia malah kok pacaran teman dekat Anda sampai tunangan lalu meninggalkan Anda gitu ya. Apa yang salah? Nah, kalau orang yang depresi, salah apa saya? Salah apa dia? Apalagi dia punya luka batin. Wah, ini gara-gara gue mungkin begini, mungkin karena aku miskin, karena aku kurang pendidikan. Semua bicara dalam bahasa negatif, lalu mencari-cari semua skenario-nya jadi jelek ke depan. Akhirnya masa hidup tidak ada gunanya. Dan jadi semua kan kita membuat cerita nih, narasi. Dia membuat narasinya kelam sekali. Tapi kalau orang beriman mengatakan, ya ini sedih buat saya. Harus diakui sedih dan terpukul saya untuk terjadi ini. Saya nggak mengerti. Saya tidak mengatakan saya tahu ini gampang. Pasti Tuhan berikan yang baik. Tidak semudah itu. Kita akui itu. Saya akui Tuhan ini sakit buat saya. Saya akui saya tidak tahu. Dan saya tidak tahu semua jawaban why. Tapi satu hal yang saya tahu. Tuhan menjadikan segala sesuatunya baik bagi kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia dan mau bersaksi buat Tuhan. Saya mau pegang itu. Kalau Tuhan tutup pintu, Tuhan buka jendela. Kalau Tuhan mencegah saya dekat dengan satu, mungkin sudah Tuhan siapkan yang lebih indah. Tidak mudah. Itu orang yang kuat iman begitu. Yang lemah iman berarti hanya kepada kepahitan, tidak melibatkan Tuhan di sana. Ya, dirinya yang perasaan diri yang diutamakan. Itulah bisa demikian. Ya. Tapi sekali lagi ingat, kita manusia. Sekuat apapun iman kita, kalau menghadapi kegagalan 5-6 kali terus menerus, kita harus akui, Tuhan, aku tidak sanggup, aku butuh Engkau. Nah ini pengakuan ini yang paling penting. Seringkali kita tuh sebagai orang timur nggak mau mengakui kita lemah, kita butuh Dia. Kita apalagi mau menampilkan bahwa, apalagi mengaku kita punya kelemahan, itu menunjukkan kita kayak bukan suka maco gitu ya. Padahal justru
itu ajaran dunia sehingga tidak membuka ruang untuk kita dengar suara Roh Kudus. Yang kita dengar suara hati kita, suara budaya kita. Padahal justru Roh Kudus mengatakan, dengan kamu mengakui kamu punya kelemahan, di situ kekuatanmu barangkali ya. Kekuatanmu karena kamu sekarang memberi aku ruang untuk menolong kau maksimum. Selama kamu belum mengaku, kamu menutup, menghambat jalan anugerah. Itu persoalannya barangkali. Baik. Terima kasih Pak Robi. Ini sekaligus tadi pernyataan Bapak, penjelasan Bapak sudah menjawab satu pertanyaan dari Instagram. Ada yang beranggapan bahwa pengakuan itu tanda lemah. Bagaimana pendapat Bapak? Nah, tadi sudah Bapak sampaikan bahwa memang itu yang terpenting, karena tadi kita juga ada di budaya yang demikian ya. Nah, ada satu pertanyaan Pak dari Instagram yang saya bacakan, sekaligus ini di Facebook juga hampir sama. Jadi, Pak, kalau saya sudah memaafkan dari minta maaf kalau saya salah sebut, Hintanu Wijaya. Kalau saya sudah memaafkan, tapi tidak bisa melupakan kesalahan yang sudah dia perbuat, apakah saya berdosa? Nah, ini juga meringkas di pertanyaan di Facebook begitu Pak. Jadi ada beberapa yang hampir sama kaitannya dengan itu. Saudara-saudara, jadi begini, ketika terluka, hubungan kita dengan dia rusak, tapi seringkali luka itu membuat hubungan kita dengan Tuhan rusak. Karena kita merasa Tuhan tidak bela kita. Tuhan tidak bela kita. Itu problemnya. Kita harapkan Tuhan membela kita dan tidak membiarkan kita mengalami ketidakadilan, kepahitan, pelecehan, dan sebagainya itu. Jadi bahayanya luka itu, begitu luka terjadi, kita mulai bertanyakan why, kenapa. Dan pada saat itu ada bisikan dan suara lain. Karena kau tidak dicintai Tuhan, karena kamu tuh manusia yang sial, karena kamu tuh manusia aib, dan sebagainya. Apalagi kalau orang dekat, katakanlah kita sudah berdamai dengan Tuhan, menyadari Tuhan tidak membiarkan kita, dan lalu kita bisa mengampuni orang itu. Kita mengampuni. Artinya apa? Kita tidak ingin membalas. Jadi mengampuni itu adalah kita pikir dengan tidak membalas, udah oke. Ya. Tetapi, awas, di sini nih, ada dua hal. Pertama, adalah kewajiban diri kita juga untuk tidak membuka peluang kita dilukai lagi dong. Katakan gitu ya. Orang itu adalah seorang, katakan Anda punya pacar, kalau ketemu langsung pukulin Anda gitu. Tampangnya cekek, pukulin, kacau. Lalu, udah kita ampuni dia, mungkin karena masih kecil pukuli orang tuanya, saya jadi korban. Lalu, sekarang dia ngajak jalan berdua lagi. Udah tahu orangnya begitu modelnya. Kalau yang diinginkan nggak dapat, dia pukuli kita lagi. Awas, ada firman Tuhan kan. Anjing nggak usah kembali pada muntahnya. Pada saatnya kita bilang, saya mengampuni, saya tidak mengharapkan dia dibalas oleh diri kita ataupun oleh Tuhan. Tetapi saya tidak memberi dia peluang lagi untuk dia melakukan hal serupa pada saya. Itu tanggung jawab kita pada diri kita. Jangan bodoh ya, jangan naif ya. Jadi jangan naif. Betul. Gitu. Baik. Sekali lagi, itu hanya bisa melalui pengampunan. Nah, yang kalau bicara pengampunan bukan berarti Tuhan, saya ampuni dia bahwa dia berbuat jahat pada saya, dia menipu saya, menghabiskan uang saya, ambil tabungan saya. Tapi Tuhan kasihani dia, Tuhan pukul dia, Tuhan kasih dia stroke. Tuhan hancurkan rumah tangga. Itu namanya bukan mengampuni. Kita minta Tuhan menghantam dia. Minta tolong. Itu bukan mengampuni. Mengampuni adalah saya nggak hitung-hitungan lagi. Sudah yang terjadi, saya ambil manfaatnya. Dan saya lihat ini menolong saya. Tapi saya tidak mau memberi kesempatan dia melakukan itu lagi. Jadi artinya, tapi kalau yang Anda katakan, kalau saya tidak melupakan itu gimana? Tidak melupakan dalam arti apa? Tidak melupakan dalam arti ingin balas, ya jangan. Itu belum mengampuni. Tapi bahwa dan tidak melupakan berarti bahwa saya tahu orang ini harus saya perhitungkan resiko itu ada kalau dekat dia. Itu wajar. Saya kira itu wajar ya. Cuman sekali lagi, tambah satu lagi, orang yang dulu melukai kita kan mungkin bisa berubah. Mungkin kan? Bisa. Dan kita justru kalau kita mengampuni dia, kata Tuhan, saya pernah dilukai dia, saya mengampuni dia, saya minta tolong Tuhan, berikan dia berkat, berikan dia pengampunan. Berikan dia pertumbuhan iman. Bisa nggak begitu? Bisa. Saya punya satu cerita ya, izinkan saya cerita. Saya nggak sebut nama. Boleh, silakan. Ada seorang gadis berkata pada saya, nggak akan ada seorang yang mau kawin sama saya. Karena saya tidak molek,
saya juga dari broken family, ayah saya mengkhianati ibu saya, bla bla bla, dan semua pria pada dasarnya saya pikir nggak bisa dipercaya, kata dia. Dia luka, terluka sekali. Lalu saya katakan, saya mau mengatakan dua hal, nak. Kalau saya, waktu itu saya umur 40-an, kalau saya masih seumur kamu masuk di dalam daftar pilihan saya. Karena matamu indah, pribadimu, kamu mau menolong orang saja. Tapi kedua, saya lihat ada polamu. Nah, ini mentoring mesti gini, bener nggak polamu? Setiap ada pria mendekat padamu, kamu tertarik. Tapi begitu datang lebih dekat lagi, kamu langsung tolak. Mungkin kamu takut dilukai lagi seperti ayahmu melukai kamu. Awas nih. Bedakan antara luka yang ditimbulkan ayahmu pada ibumu, ya, dengan orang itu kan bukan ayahmu. Lalu kalau bicara panjang lebar, dia kata, ya aku masih terluka, Pak. Oh, syukurlah kamu aku. Mau dibebaskan nggak? Mau. Saya bacakan ayat ini. Mari kita doa. Udah doakan orang tuanya, saya minta kamu mendoakan ayahmu. Dia mendoakan, ampuni dia Tuhan, kasihani dia, tapi Tuhan sadarkan dia, kalau dia Tuhan seret dia gini, stop. Itu bukan minta mengampuni, itu namanya mau pakai tangan Tuhan ngemplang dia. Sekarang doakan, Tuhan berikan berkat pada ayah, berikan dia kesehatan, bahwa dia meninggalkan ibu dan ada wanita lain, berkati Tuhan supaya dia mengenal Tuhan lebih baik dan dia rezekinya baik, dan dengan adik-adik tiri saya di sana, Tuhan tolong mereka. Tuh anak mencoba dan itu terbata-bata dan nangis dia untuk mengucapkan itu. Tapi pada akhirnya bisa dia lega. Dan setelah dia lega itu dia kata, Pak, kok belum pernah begini, saya lega. Saya bilang, tahu nggak sekarang? Sepanjang perjalananmu sejak ayahmu mengkhianati kamu, kamu dengar suara si jahat itu yang katakan sikat dia, hantam dia, adilan harus ada. Sekarang kamu pakai kacamata dan suara Tuhan Yesus. Aku ampuni dia. Lebihnya urusan dia dengan. Dan sejak itu dia menjadi wanita yang berubah, akhirnya dapat pasangan yang sangat indah. Wow. Dia mendapat seorang pasangan dan pasangannya sangat cinta dia dan mereka punya rumah tangga yang luar biasa dalam pelayanan dan dalam berkatnya. Wow. Saudara, poin saya satu. Seringkali pembebasan dari luka batin bukan saja kita dibebaskan dari kesesatan, tapi kita jadi lebih terbuka menerima anugerah yang menunggu kita di depan saya, itu besar. Dan seringkali saya berpikir, kadang-kadang saya nggak tahu firman Tuhannya di mana, belum saya teliti, bahwa orang yang Tuhan izinkan mengalami Tuhan luka batin, begitu dia bisa bereskan bersama Tuhan, luka itu menjadi alat yang luar biasa, bekal hidup yang orang lain tidak miliki, dan ada banyak anugerah yang dia alami yang orang lain tidak alami. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Robi. Ini juga beberapa yang Pak Robi sampaikan menjawab beberapa pertanyaan. Jadi ada beberapa juga pertanyaan yang masuk di malam hari ini berkaitan dengan itu. Dan seperti Yeni, saya sudah memaafkan seseorang yang pernah melukai hati saya, tapi saya tidak mau bertemu atau baikan. Tadi kan Pak Robi sampaikan kalau misalnya dipukul dan sebagainya, ya harus dipertimbangkan lagi. Dan saya rindu mengingatkan rekan-rekan sekalian yang malam hari ini menyaksikan tayangan hari ini, silahkan untuk melihat juga tayangan kemarin secara khusus di tayangan Pak Bejo, itu berkaitan dengan mengasihi tanpa menyukai. Nah, bisa disaksikan dan mendapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan itu. Dan esok kita juga akan kembali mengadakan live oleh hambanya Pak Bejoli, apakah yang membedakan Injil dan agama, nanti kita pelajari. Nah ini Pak Robi, waktu kita terbatas tetapi pertanyaannya masih sangat banyak, jadi saya akan meringkas beberapa pertanyaan yang cukup berkaitan ya dengan hampir sama begitu. Pak, sorry. Ya. Apa tanda yang menunjukkan kita telah sembuh dari luka batin? Mengapa saya masih teringat dengan pengalaman masa kecil, walaupun sudah ada pengakuan di hadapan Tuhan? Apa yang perlu saya lakukan, Pak? Lalu, apakah ada Setianto? Saat seseorang mengalami luka batin, apakah perlu juga ke psikolog atau hipnoterapis atau cukup berdoa? Nah, ini satu lagi, Pak. Sekaligus... ada beberapa juga nanti kita akan doakan, ada yang terluka hari ini batinnya, jadi kita akan doakan juga. Itu dulu Pak. Oke, yang pendek saja, apakah ke psikolog, hipnoterapis tergantung lukanya separah apa ya. Luka
luka dipermalukan oleh guru akan beda dengan luka pemerkosaan, pelecehan seksual itu beda. Hipnoterapis itu pilihan terakhir ya, karena itu saya tidak pikir itu adalah pilihan yang paling jitu dalam semua masalah. Terus yang kedua, ada pertanyaan adalah saya tidak siap ketemu orang yang sudah saya ampuni, bagaimana? Ya tidak apa-apa, jangan menyalahi diri Anda, itu kan proses, butuh waktu ya. Nah tandanya saya sudah lembut dari semua luka batin apa? Pertama saya bisa bicara tentang hal itu seakan-akan yang terjadi itu bukan dengan diri saya, tentang orang lain. Lalu saya bisa mentertawakan tentang hal itu, Yang ketiga, saya bisa melihat kelemahan-kelemahan saya, bahkan kenapa Tuhan membiarkan itu terjadi dengan diri saya. Sehingga kita tidak biarkan, pengalaman itu tidak bisa hilang, itu sudah terjadi. Ingatan itu masih ada, cuman cara kita mengingatnya beda. Ya. Jadi kalau ditinggal pacar, itu luka. Kita tidak lupakan itu. Jadi melupakan itu bukan pilihannya. Kita tidak lupakan. Cuman kita melihatnya, syukur itu nggak jadi sama dia ya. Kalau jadi sama dia gimana sekarang? Jadi kita memberi kerangka yang baru, sudut pandang baru. Nah demikian saudara. Ya kita akan harus akhiri karena saya juga ada berikutnya. Ya. Baik, terima kasih Pak Robi. Saya rindu Pak Robi nanti saat ini menutup dan mendoakan beberapa ya di antara kita yang mengalami luka batin, bahkan ada yang luka batin dendam terhadap ayahnya seperti saudara Melki. Silakan Pak. Mari saudara kita berdoa dan kita mohon Roh Kudus sendiri menjamah kita tiap orang dimanapun Anda berada. Bapa Surgawi, kami datang berterima kasih karena kami sadar apa yang kami lihat dari Mazmur 19 dan Yeskiel, Tuhan tidak inginkan kami hidup dengan ikatan, kami terkungkung, kami dipengaruhi begitu besarnya oleh apa yang kami tidak sadari. Kami belajar dan membiarkan Roh Kudus menolong kami menyadari apa yang harus kami buang, dan terutama kami perlu pertolongan Tuhan, karena kami sadari kami lemah. Kami perlu mengaku kami tidak bisa menyelesaikan banyak hal. Untuk hal ini, kalau ada kebencian pada orang tua, pada kemarahan ini, dan biarlah kami tidak simpan itu sendiri ya Tuhan. Kami coba bicarakan dengan Engkau di dalam doa. Kami tuliskan kepada Engkau mungkin dalam buku harian kami. Dan Tuhan berikan orang yang tepat untuk mendengarkan kami. Dan Tuhan tolong kami juga agar kiranya Tuhan bagi saudara-saudara yang saat ini punya ketakutan, punya kesedihan, kebencian, mereka tahu apapun sebesar apapun kuasa-kuasa itu, kuasa Kristus lebih besar dan Roh Kudus mau memeluk mereka. Terima kasih Bapa untuk sebegitu banyak indahnya. Bila kamu tidak mau dengar lagi suara-suara itu, tapi kami dengar suara Tuhan saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kasih-Mu. Amin. Amin.